Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan seputar internet dan juga sekilas sejarah perkembangan internet. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Alinda Ayu Prameswari, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, Prodi S1 Sistem Informasi, dengan NIM 1905-12-14-012. Oke, beberapa poin yang akan dibahas nanti. Yang pertama, 1. Pengertian internet, dan yang kedua, sejarah perkembangan internet, dan yang ketiga, kapan Indonesia mulai mengenal internet, dan yang keempat, apa saja dampak positif dan dampak negatif dari internet. Sebelumnya, apa sih itu internet? Nah, internet merupakan singkatan dari Interconnected Network alias jaringan yang saling terhubung. Maksudnya, internet adalah suatu kumpulan jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan bantuan paket protokol internet yaitu Transport Control Protocol atau Internet Protocol. Menurut beberapa ahli, pengertian internet adalah sebagai berikut. Menurut Ono W. Purbo, internet pada dasarnya merupakan sebuah media yang digunakan untuk mengefisiensikan sebuah proses komunikasi yang disambungkan dengan berbagai aplikasi seperti web, VoIP, dan juga email. Lalu menurut Alan, internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain secara fisik dan juga memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan berbagai protokol komunikasi tertentu yang sering kita kenal dengan istilah Internet Protocol serta Transmission Control Protocol. Kemudian menurut Strauss, L. Ansari, dan Frost, internet adalah keseluruhan jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain. Beberapa komputer-komputer yang saling terhubung di dalam jaringan ini menyimpan dan juga memiliki beberapa file yang bisa diakses dan digunakan, seperti halaman web dan juga data lainnya yang bisa digunakan dan juga diakses oleh berbagai komputer yang saling terhubung dengan internet. Lalu menurut Utomo, internet merupakan singkatan atau kependekan dari International Network yang didefinisikan sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Menurut Randall and Letulip, internet sebagai suatu jaringan global yang terdapat di dalam jaringan komputer. Jadi, internet tak ubahnya merupakan sebuah jaringan global yang terdiri atas beberapa jaringan komputer yang bisa diakses di mana saja. Kemudian menurut Supriyanto, internet merupakan suatu hubungan antara berbagai jenis komputer dan juga dengan jaringan di dunia yang memiliki sistem operasi dan juga aplikasi yang berbeda, maupun di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi seperti telepon dan satelit yang menggunakan protokol standar dalam melakukan hubungan komunikasi, yaitu protokol Transmission Control or Internet Protocol. Kemudian kita masuk dalam sejarah perkembangan internet. Pada tahun 1957, tepatnya pada 4 Oktober 1957, Rusia yang waktu itu masih Uni Soviet memperkenalkan satelit buatan mereka. Satelit tersebut diluncurkan di Kosmodrom Baikonur. Satelit ini menggegerkan dunia saat itu, sehingga Amerika memutuskan memulai space race untuk bersaing dengan Rusia. Kemudian di tahun 1958 sampai 1959, Dewan Pertahanan Amerika Serikat membentuk proyek ARPANET yang dikenal sebagai cikal bakal internet. Jaringan ini pun dipakai untuk kepentingan militer. Salah satu tujuan ARPANET adalah untuk bersaing dengan Rusia saat itu. Kemudian di tahun 1984, awalnya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat hanya menghubungkan jaringan ARPANET tersebut di 4 tempat saja.
Tempat-tempat tersebut adalah Stanford Research Institute, University of California, UC Santa Barbara, dan the University of Utah. Ternyata jaringan ini begitu terkenal dan hampir semua universitas juga ingin mencoba teknologi ini. Pihak ARPA pun kewalahan melayani permintaan mereka. Maka pada tahun 1984, Departemen Pertahanan membagi proyek ARPANET ini menjadi dua. 1. Jaringan Milnet untuk kepentingan militer, dan yang kedua, jaringan ARPANET itu sendiri yang digunakan untuk kepentingan riset akademis. Lalu di tahun 1960-an disebut sebagai awal mula perkembangan internet. Paul Baran mengembangkan konsep switching paket yang berguna dalam perkembangan internet. Pada tahun 1961, konsep World Wide Web pertama kali diperkenalkan oleh Leonard Kleinlock dalam jurnalnya Information Flow in Large Communication Nets. Selain itu, JCR Ligider juga mempublikasikan konsep bahwa komputer dapat saling terhubung untuk saling mengirimkan data di tahun 1962. Di tahun 1970-an, Vint Cerf yang dikenal saat ini sebagai Bapak Internet Dunia membangun sebuah kelompok kerja, yaitu International Network Working Club. Kelompok ini membantu meningkatkan teknologi jaringan komputer. Di tahun 1972 ini juga makin banyak tempat yang terhubung jaringan ARPANET. Tempat yang mulai memiliki jaringan ARPANET masa itu salah satunya adalah The New York Times. Di tahun 1973, makin banyak universitas di dunia yang memiliki jaringan ARPANET. Pada tahun inilah istilah internet muncul. Pada tahun 1974, Vint Cerf bersama rekannya Bob Kahn memperkenalkan Transmission Control Protocol atau yang biasa disebut TCP. Muncul pula penyedia layanan internet ISP bernama Telnet yang merupakan versi komersil ARPANET. Kemudian di tahun 1980-an, masyarakat mulai memiliki personal computer. Nah, PC ini pun sudah menjadi gaya hidup atau kebutuhan pada saat itu. Pada tahun ini, internet mulai dipakai secara luas untuk mengirim email dan juga file transfer protokol. Pada tahun 1983, sistem domain name system pun diperkenalkan. DNS seperti .com, .net, dan lain-lain dibuat untuk memudahkan pengguna internet untuk mengenal dan mengingat alamat situs yang dikunjungi. Dan di tahun 1990-an, sistem HTML atau Hypertext Markup Language diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee. Pada tahun 1992, sudah mulai ada konten audio dan video yang dapat dinikmati di internet. Saat itulah sudah muncul istilah surfing atau berselancar di dunia maya. Website-website pun mulai bermunculan di tahun 1993. Web browser bernama Mosaic Web Browser pun mulai dikembangkan. Di tahun 1994, Yahoo pun didirikan oleh Jerry Yang dan David Filo. Tahun 1995, situs e-commerce pertama yaitu eBay, Craigslist, dan juga Amazon mulai berdiri. Dan kemudian di tahun 1998, Google pun mulai berdiri. Nah, di tahun 2000-an sampai sekarang ini merupakan tahun puncak perkembangan internet. Pada tahun 2003, sosial media seperti Skype dan MySpace mulai muncul. Website besar seperti WordPress dan Safari Web Browser pun muncul di tahun ini. Tahun 2004, Facebook berdiri berbarengan dengan Mozilla Firefox dan menjadi awal era sosial media. Pada tahun 2005, YouTube dan Reddit muncul. Sampai saat ini, era sosial media terus berkembang dan memunculkan banyak platform baru seperti Twitter, Instagram, Pet, WhatsApp, dan lain-lain. Dan tentunya kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan macam-macam sosmed kan? Kalau dipikir-pikir, jadi Indonesia mulai kapan ya mengenal internet? Nah, ternyata internet mulai masuk di Indonesia pada tahun 1990-an.
Jika menyimak sejarah perkembangan internet di dunia, Indonesia ternyata membutuhkan waktu lebih lama perihal internet. Sejarah internet di dunia sudah menyebutkan kan tadi dijelaskan bahwa diawali dengan proyek yang bernama ARPANET, yang tujuan awalnya hanya untuk keperluan militer. Nah, baru sekitar tahun 1990-an, internet masuk dan dikembangkan oleh para ahli di tanah air. Dan awal masuknya internet, orang Indonesia menyebut internet dengan paguyuban network. Nah, kenapa ya bisa begitu? Ternyata karena pada saat itu, karena semangat kerjasama, kekeluargaan, dan juga gotong royong sangat kental dan terasa di antara para pengembang internet. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial karena internet mulai diperjualbelikan. Dan ternyata perkembangan internet di Indonesia dipelopori oleh Universitas Indonesia. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan universitas ini. Menurut sejarah, protokol internet pertama di Indonesia adalah UI NetLab. Protokol tersebut didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni 1988. Orang-orang yang berjasa dan ikut andil bagian dalam perkembangan internet di Indonesia diantaranya adalah RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robby Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan juga Ono Wipurbo. Tak hanya itu, nama-nama tersebut bahkan juga ikut andil dalam perkembangan jaringan komputer di Indonesia. Lalu, Internet Service Provider di Indonesia ternyata sudah ada sejak tahun 1994 loh. Perusahaan penyedia layanan internet pertama kali di Indonesia kala itu adalah Indonet. Pemimpin dari Indonet sendiri adalah putra seorang dosen Universitas Indonesia yang bernama Sanjaya. Lokasi kantornya pun saat itu berada di kompleks dosen UI di daerah Rawamangun. Mengenai sambungan yang digunakan, Indonet kala itu memakai sambungan dial-up. Pada penggunaan awal, Indonet menggunakan mode teks dengan shell account, browser link, dan juga email clamping, serta chatting dengan conference pada server AIX. Kemudian pada tahun 1995, user di Indonesia dapat mengakses internet karena terdapat jasa telnet ke luar negeri yang menggunakan remote browser link di Amerika. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang sejarah perkembangan internet dan seputar internet tadi, tentu saja internet mempunyai dampak-dampak yang berpengaruh di kehidupan kita. Tentu saja ada dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, dampak-dampak negatif internet bisa memicu beberapa hal seperti ini. Yang pertama, bisa menimbulkan bahaya perjudian dan pornografi. Tentu saja, bahkan dengan mudahnya konten-konten porno itu tersebar dengan luas di sosial media, di internet. Maka dari itu kita harus pintar-pintarnya menggunakan internet sebijak-bijaknya. Jangan sampai menyalahgunakan internet sehingga bisa merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Lalu dengan munculnya masuknya budaya asing, nah ini kita juga harus memilih, menyeleksi apa saja informasi yang harus kita saring. Dan juga adanya cybercrime dan juga munculnya kekejaman dan kekerasan. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan internet karena jejak digital internet itu sangat kejam guys. Jadi kita harus berhati-hati dan jangan sampai kita terkena pelanggaran hak cipta. Kita juga harus mempelajari UU ITE karena di dalamnya ada aturan-aturan dan juga hukum atau sanksi yang berlaku jika kita melanggar sesuatu pelanggaran ketika menggunakan internet. Dan jangan sampai kita bermain internet itu lupa waktu sehingga kita mengesampingkan prioritas aktivitas kita di dunia nyata. Dan di samping hal-hal negatif dari internet tadi, tentu saja ada hal positif yang sangat banyak yang dapat kita ambil dari internet. Contohnya, kita bisa mengakses internet untuk mencari lowongan pekerjaan dan memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan keluarga, orang tua, teman. Dengan internet pun kita bisa mengakses dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tanpa dibatasi. Nah, setelah mengetahui seputar internet dan sejarah perkembangannya, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menggunakan internet dengan bijak dan memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya di kehidupan kita sehari-hari.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum.